Gimana kalau kita membuat surat resign, kita disuruh membuat surat resign karena tidak tapi gini, banyak karyawan disuruh membuat surat resign oleh perusahaan. Nah, pertanyaannya, sebenarnya yang pengen karyawan itu keluar dari perusahaan itu siapa? Karyawannya sendiri atau perusahaan? Gitu. Kalau yang namanya resign, mengundurkan diri sesuai peraturan perundang-undangan, itu adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan atas inisiatif karyawan. Itu namanya resign, itu namanya mengundurkan diri. Mengundurkan diri itu inisiatif karyawan. Karyawan udah bosan kerja di perusahaan, karyawan udah mentok kerja di perusahaan, karyawan udah malas sama perusahaan, karyawan resign. Nah, ini atas inisiatif karyawan ya. Jadi yang namanya resign, yang namanya mengundurkan diri adalah inisiatif dari karyawan yang memutuskan hubungan kerja, dan ini adalah hak karyawan gitu. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, kalau perusahaannya yang pengen karyawannya keluar, tapi seringkali perusahaannya itu yang meminta karyawan untuk resign, untuk mengundurkan diri. Yang punya inisiatif perusahaan, karena perusahaan yang pengen karyawannya keluar, tapi dia minta si karyawannya ini resign gitu. Kalau resign kan inisiatifnya dari karyawan, bukan dari perusahaan gitu kan. Kalau perusahaan yang meminta, ya perusahaan yang melakukan PHK lah. Kenapa perusahaan yang meminta karyawannya untuk resign gitu. Ini sama aja kayak orang pacaran, ceweknya pengen putus gitu, tetapi si ceweknya ini minta cowoknya yang mutusin. Lah kan lu yang mau putus, kenapa lu minta gue putusin? Ini kan gitu. Gimana kalau misalnya perusahaan meminta karyawan untuk menandatangani surat resign? Ya terserah karyawannya. Karyawannya punya dua pilihan, apakah akan menandatangani surat resign itu atau tidak. Terserah karyawannya. Perusahaan nggak boleh maksa, nggak bisa maksa gitu. Terserah karyawannya gitu. Nah, kenapa sih perusahaan itu pengen memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya, tetapi dia meminta karyawannya yang mengundurkan diri? Ini karena perusahaannya itu pada umumnya ya menghindari untuk membayar kewajiban-kewajiban melakukan PHK. Apa kewajibannya? Membayar uang pesangon, membayar uang penghargaan masa kerja gitu. Kalau karyawan resign kan cuma bayar uang pisah, yang paling-paling cuma 1 bulan gaji rata-rata ya kan. Tapi kalau uang pesangon dan uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja, itu kan bisa beberapa kali bulan gaji. Nah, untuk menghindari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, perusahaannya meminta kepada karyawannya untuk mengundurkan diri gitu. Nah, tetapi dari sisi karyawan ya pilihannya bebas, mau mengundurkan diri atau ini hak gua kok gitu kan, memundurkan atau enggak mengundurkan diri gitu. Jadi karyawan nggak bisa dipaksa. Gimana kalau misalnya karyawan nggak mau? Jangan tanda tangan kontrak itu, pengunduran dirinya. Kalau karyawan menandatangani surat pengunduran diri itu, maka karyawan dianggap mengundurkan diri. Kalau karyawan dianggap mengundurkan diri, karyawan nggak dapat uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, cuma dapat uang pisah aja gitu ya. Jadi ya kalau kita mau ngomongin tricky-trickynya, perusahaan bisa tricky, karyawan juga bisa tricky. Trickynya perusahaan adalah perusahaan pengen mutus hubungan kerja dengan karyawan tapi nggak mau pakai tangan sendiri, pengennya pakai tangannya si karyawannya tanda tangan surat pengunduran diri ya. Dari sisi karyawan juga bisa tricky buat ngelawan itu. Gimana trickynya? Jangan ditandatanganin, titik. Jangan ditandatanganin kalau nggak mau. Lo yang mau putus, ya lo yang putusin gue, ngapain gue yang mutusin lo? Poinnya gitu. Nah, ketika perusahaan yang memutuskan, ya udah, habis itu bayar pesangonnya, bayar uang penghargaan masa kerjanya. Kalau karyawan yang tanda tangan, seolah-olah karyawan mengundurkan diri, ya karyawan nggak dapat apa-apa, cuma dapat uang pisah yang nilainya nggak sebesar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja gitu. Nah, pertanyaan ini saya jelasin agak cukup panjang karena banyak banget ya dalam prakteknya kayak gitu. Perusahaan yang pengen putus tapi minta karyawan yang resign gitu. Jadi PHK aja sih perusahaannya PHK aja gitu. Tapi nggak mau perusahaan PHK karena harus bayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.
Kalau resign kan cuma bayar uang pisah doang, itu juga kalau ingat dibayar, ya kan, gitu. Nah, kadang perusahaan ini merasa karyawannya yang merasa terintimidasi. Wah, saya diminta suruh tanda tangan di surat pengunduran diri. Gimana nih? Apa yang harus saya lakukan? Terserah karyawannya. Orang tanda tangan surat pengunduran diri itu bukan kewajiban, itu hak, dan sebagai hak ya terserah karyawannya mau dijalanin atau enggak. Kalau mau ya tanda tangan aja, kalau nggak mau ya nggak usah tanda tangan. Kalau nggak tanda tangan apa konsekuensinya? Mau dianiaya sama perusahaan? Kan nggak mungkin. Di penjara? Nggak mungkin juga. Diapain? Dipukulin, digebukin? Nggak mungkin juga. Ya, lebih fatal lagi kalau ada sampai intimidasi dan penganiayaan, bisa jadi kasus baru malah. Gitu. Ya, jadi ya kalau perusahaannya tricky ya karyawannya bisa juga tricky lah. Gitu. Saya nggak mau tanda tangan surat pengunduran diri. Kalau Anda pengen hubungan kerja kita putus, Anda yang PHK saya. Kalau Anda PHK saya, ikutin aturannya. Uang pesangonnya diperhitungkan, uang penghargaan masih kerjanya diperhitungkan. Perusahaan pengen memutus karyawan, karyawannya nggak mau, terus perusahaan minta karyawan tanda tangan pengunduran diri, karyawan nggak mau. Setelah itu karyawan akan dibuat tidak nyaman. Biasanya kayak gitu ya di dalam praktek ya. Karyawan akan dibuat tidak nyaman di perusahaan. Akan dimutasi di tempat yang jauh, di tempat yang terpencil, akan kadang mungkin ada juga yang mengintimidasi dan sebagainya. Ada yang ngancem mungkin ya. Macam-macam. Intinya sih perusahaan bisa jadi membuat tidak nyaman. Dalam prakteknya ada yang seperti itu. Ya. Bagaimana sikap karyawan? Kembali lagi terserah karyawannya. Gitu. Ya. Karyawannya dimutasi. Sementara di peraturan perusahaan punya hak untuk melakukan mutasi. Ya perusahaannya nggak salah kalau perusahaannya harus melakukan mutasi. Yang salah kalau perusahaannya mengancam, mengintimidasi, itu salah. Apalagi sampai melakukan kekerasan fisik misalnya, memaksa gitu. Itu yang salah. Tetapi kalau melakukan mutasi dan mutasi itu diperbolehkan oleh peraturan perusahaan, ya nggak ada masalah berarti. Gitu. Ya, makanya kembali lagi saya bilang tadi hak karyawan. Nah, untuk menggunakan hak itu tentunya karyawan harus mempertimbangkan banyak aspek, gitu. Terutama aspek ketika dia harus dimutasi, apakah perusahaannya punya hak untuk melakukan mutasi? Ya, kalau perusahaannya punya hak untuk melakukan mutasi sesuai peraturan perusahaan, ini nggak ada masalah, boleh aja, gitu. Tinggal kuat-kuatan aja si karyawannya ini betah atau enggak, gitu. Ya, jadi ya itu salah satu trik yang lain dari perusahaan di beberapa kasus ya, untuk membuat karyawannya nggak betah supaya karyawannya mau mengundurkan diri dan perusahaannya terhindar dari pembayaran uang pesangon, kurang lebih gitu.